Hey, what's up there, sir? Welcome into Poppin Talking. What's Poppin? Let's Talking with me Jenis Eta and Yusuf Sagita. Gila, gue dari opening aja nih udah diganggu. aduh, oke. Siapa yang gangguin kita? Ya, Hari siapa ini? lagi lah kalau bukan? Hari ini ada Kak Sandri. Oh, Halo, Sandri. halo guys, halo dancers. Hai Kak Sandri. Halo Eta, halo. Hai. Hai. Hai Kak. Aduh. Kalau ngomongin tentang seorang Sandriha nih, yang gue inget adalah dance hall-nya. Oh, kalau aku Apanya? selalu ada job kayak kalau job industri tuh kalau nggak ada nama koreografer by Kak Sandri tuh kayak kurang. Bener. Ya kan? Amin, amin. Bisa Apa diceritain kabar gak nih, sih? Kak? Oke, dari mana nih? Dari awal kabarnya dong. dulu. Dari kabar. Tanya Oke. kabar dong. Kabar aku baik, alhamdulillah. Aku pernah COVID, by the way. Terus sekarang udah mulai lagi aktivitas. Dan yaudah paling harus jaga kesehatan aja sih. Dan lebih aware aja di mana-mana. Aware aja gitu ya. Yes. Tapi sekarang masih tetap dong. Wih. Wih. Industri Wih, tetap dong? harus itu. Oh iya harus dong. Tetap ya harus. Oke. Mau nemuin tanggal ini aja nih. Wah, ini udah pre-order dari sebelum lebaran loh. Aduh. Bener. Jadi kayak memang kesibukannya tuh sekarang tuh selain nari gitu, mengkoreografiin gitu. Itu awal mulanya tuh dulu kayak gimana sih? Oke. Perjalanan dari awalnya Wow. banget. Kenapa Oke. bisa nari gitu? Oke, jadi gini. Chapter ini 1. pasti bakal lama sih. Iya, Oh, iya. iya, bakal Nggak lama. apa-apa kan 2 Nggak jam. apa-apa. Oh, mantap. Sampai besok kita dengerin Kak Sandri. Ini dongeng sebelum tidur. Yang Sampai di bawah backstage keringet dingin, ya kan? Oke, jadi dulu waktu zamannya ada Idola Cilik ya, ada Dunia Anak kan kalau di TV kan. Iya, Itu tuh gue sangat mengidolakan trio Kwek Kwek. Tahu nggak? lagi. Tahu dong. Tahu dong. Berarti kita sama tua ya. Ai. Kita old school. Terus akhirnya dari situ karena udah ketertarikan sama dance, banci tampil gitu ya. Terus gue ngajak 2 temen gue cewek, karena emang kita mau cover trio Kwek Kwek. Wih, gila. Semirip itu. Zaman dulu aja udah cover Wih, dance. sebelum K-pop sekarang gue duluan. Jangan main-main. Gak jauh-jauh sampai Korea lagi ya kan? Terus Bener. gue bikin trio gue bikin trio namanya Santusi. Sandri, Santi, dan Susi. Oh, oke. Jadi bener-bener dari album pertama Trio Kwek Kwek sampai Trio Kwek Kwek bubar ya kita ngikutin. Mereka Serius, bubar Kak? kita juga ngikutin bubar gitu. Serius. Gue bener-bener tuh dari kelas 1 sampai 6 SD 6 tahun. Gitu dan dapat kesempatan kayak perform di lembaga pemerintahan di daerah kayak kecamatan, kabupaten, iya. acara sekolah, pensi gitu. Itu tuh udah mulai dari situ ketertarikan buat dance-nya gitu. Oke. Akhirnya masuk SMP nggak dance sama sekali, baru SMA. SMA tuh waktu itu lagi zamannya NSYNC, Britney Spears gitu kan, lagi boomingnya dagu. Dan gue kayak tergerak lagi untuk kayak gue mau nari lagi nih gitu, udah lama gue nggak nari gitu. Terus dari situ gue bikin grup lagi di SMA, dance team gitu buat acara pensi, itu 5 orang. Nah dari situ udah mulai sering perform gitu. Terus gue juga memutuskan untuk dance school di Bandung. Jadi sambil sekolah sambil dance school, jadi pulang sekolah gue dance school gitu. Itu di Bandung 2008 waktu itu. Terus abis sekolah gue lanjutin dance school itu sampai akhirnya dapet job, dapet kesempatan buat lomba gitu di Bandung. Setelah itu ada kabar dulu di Friendster. Oh. Jadul banget kan? Ya. Gak apa-apa, MIRC kok. Ya, Friendster doang gitu, MIRC kita dulu. Terus abis itu dapat kabar ada audisi buat penyanyi artis ternama. sampai Sebutkan sekarang. saja namanya Agnes Mo. Agnes Mo. Oke, dari situ gue coba audisi ke Jakarta, gue keterima di gelombang 1, gue balik lagi ke Bandung, terus masuk gelombang 2 sampai 4 kalau nggak salah. Tahapannya sampai 4 gelombang. Akhirnya keterima, alhamdulillah gue kerja sama Agnes Mo 6 tahun setengah.
6 tahun as setengah, dancer. starting dari 2008 2008. itu ya. Yes. Dari 2008. Setelah itu gue resign, sampai sekarang jadi independent choreographer dan dancer. Oh, jadi memang kalau dilihat perjalanannya memang udah narinya tuh emang udah dari kecil gitu ya. Yes, hobinya udah dari kecil. Hobinya tuh udah dari kecil gitu. Betul. Lu tuh waktu kalau gue pribadi gue ketemu Sandri tuh waktu ada salah satu iklan provider yang kita dulu latihan masih ada Krida Loka namanya. Oke. Sekarang Krida Loka tuh udah nggak ada. Oke. Masih ada nggak sih? Nggak ada, udah Udah nggak ada kan? Udah nggak ada semenjak pemugaran itu kan. Nah dulu tuh ketemunya di Krida Loka dan kita syutingnya itu bener-bener kalau buat kalian nih sobat-sobat dancers yang tinggal di daerah Tangerang yang sekarang perumahan ini sudah menjadi perumahan besar di Tangerang gitu, sebut saja BSD, dulu itu masih lahan kosong, kita syuting di situ guys ya. Jadi sebelum kalian menempati itu sebagai rumah kalian, kita syuting panas-panasan di situ. Lagi puasa tau nggak? Puasa bener. Ya ampun. Bener banget. Nah itu di situ adalah jadi dulu kan ada apa namanya, ada tim inti, ada yang di belakang lagi additional, ada yang figurannya tuh di belakang gitu kan. Nah kebetulan waktu itu masuknya tuh bareng sama anak-anak yang lain tuh di additional gitu. Nah itu Aku sama memang kok kayak kalian, aku nggak tahu. pengalamannya tuh jadi Biar kayak belaga memang paling kecil. segitu memang profesionalnya dari dulu itu memang bergeraknya tuh udah di nari ya, dari memang kita cari ya uang di situ gitu Betul, kan. betul, Terus kayak betul. kita hobi juga di situ. Yes. Pernah kepikiran nggak selama journey itu tuh untuk mencoba pekerjaan lain selain menari? Atau pokoknya di luar menari lah, pernah kepikiran nggak? Kepikiran iya, dan sampai sekarang sebenarnya gua menjalani apa namanya, bidang selain dance tuh ada, which is tuh agency, kayak talent agency buat TVC gitu. Cuman gua belum sepenuh hati di situ karena emang passion gue di dance gitu. Jadi kayak kalau ada waktu luang ya gua kerjain itu, kalau ada tawaran ya gua kerjain, tapi kalau enggak ya gua balik lagi ke dance gitu. Gitu. Oke. Jadi memang di dance gitu ya. Yes. Fokus utamanya Betul, di dance betul. gitu. Terus Kak Sandri kenapa milih dance hall? Oke, jadi ceritanya gini, gua itu ngefans banget sama Paris Gobel, sama Royal Family juga, ya kan? Begitu ada, sebenarnya dulu tuh bukan dancehall, dia tuh kayak mereka tuh lebih kayak namanya polyswag. Polyswag. Jadi kayak apa, tarian mereka. Polynesian ya? Yes, Polynesian di mix sama swag gitu. Gue sukanya itu, tapi ternyata makin kesini tuh mereka juga kayak ada sentuhan reggaetonnya, ada dancehallnya gitu. Akhirnya kayak gue cari apa nih ya, genre namanya apa ya gitu. Akhirnya nemu dancehall, gue pelajari, gue sampai belajar juga dari video dan juga sempat berkesempatan buat apa namanya, belajar langsung dari mereka ke Auckland gitu. Jadi kayak suka banget nih gue genre ini, suka banget sampai sekarang. Pada akhirnya sudah apa ya, sudah kayak Mendarah daging. dan prioritas gitu. Kalau misalkan ada kelas tuh gue mendingan dancehall fusion deh gitu. Tapi sebenarnya bukan dancehall yang 100% gitu. Iya. Gue tetap mix dengan taste gue tetap mix dengan koreografi yang lain gitu. Jadi sesuka itu sama si dancehall ini. Sesuka gitu. itu dengan sosok si Paris Gobel itu juga. Itu ya, pasti, gitu. ya. Dan pada saat waktu itu tuh audisi kan ya, kalau nggak salah ya, untuk jadi Betul, tim audisi. Royal Family ya. Iya. Dan ya gue salah satu orang yang mendukung juga, teman-teman industri juga mendukung dia pada saat waktu itu kan memang jadi highlight banget di apa namanya di dunia dance Indonesia gitu ya. Sandri terbang ke sana untuk apa namanya audisi gitu. Itu bisa diceritain nggak sih prosesnya tuh kayak gimana? Oke. Terlebih kayak gini, itu ada nggak dukungan dari pihak-pihak tertentu yang jadinya tuh Sandri bisa terbang ke sana, atau memang pure By dari you, pribadi? Oke, gue mau, pokoknya gue akan kesana apapun yang terjadi, Oke. apapun. Siap. Oke, serunya begini. Jadi pertama tuh tahun 2017. 2017 gua bercita-cita untuk berangkat ke sana. Akhirnya gua cari sponsor ke lembaga pemerintahan, brand-brand besar yang relate sama dance gitu. Tapi sayangnya gua sampai sekarang gua agak sakit hati sih sama lembaga pemerintahan, to be honest. Karena kayak gua ngasih proposal ke brand-brand atau apa namanya,
yang relate sama dance tuh segampang itu. Tapi buat ke lembaga pemerintahan tuh kayak lu nggak bisa karena lu modern dance, lu bukan tradisional gitu. Padahal gue bawa nama Indonesia loh Pak gitu. Kenapa juga harus dibeda-bedain gitu? Kalau misalkan amin-amin gue sukses juga gue bawa nama Indonesia gitu. Nah pada saat itu akhirnya gue dapet dari setelah berbulan-bulan gue cari sponsor dan itu last minute banget 2 minggu mau berangkat baru dapet. Gila 2 minggu baru dapat, which is itu dari temen aku Kadinar di Bandung, dari produk coklat gitu. Akhirnya kita dealing seperti apa namanya kerjasamanya, terus gue berangkat ke sana di cover pesawat. Abis itu tahun pertama. Abis itu audisi di sana ternyata nggak lolos karena baru pertama juga kan kayak maksudnya kayak masih ngeraba ini gimana sih audisi di sini audisinya gitu ya. Dan gue cuma 6 hari doang waktu itu, pertama banget hari 6 hari doang. Abis itu teman-teman gue pun serunya tuh kayak apa ya, bukan seru, gue tuh terharu banget sama mereka karena mereka bisa bikin ini donasi buat gue, buat ngebantu berangkat ke sana gitu. Mereka kayak blast message di Instagram terus di WhatsApp gitu. Semua? Kayak Semua platform? bantu Sandri gitu, bukan apa ya, gue bukannya tersinggung tapi gue kayak terharu gitu. Oh gila segini banget nih teman-teman gue yang sayang sama gue gitu. Akhirnya tahun pertama gue dibantu dengan si produk coklat ini dan teman-teman gue gitu. Terus gue pulang ke Indo, dari situ gue udah mulai mikir oke, buat next year gue harus prepare dari finansial, dari skill gue harus berbagus lagi gitu. Akhirnya tahun berikutnya, tahun kedua gue berangkat ke sana 40 hari, itu benar-benar pure dari uang gue sendiri gitu. Jadi karena udah setahun kan gak kayak udah prepare segala macam. Terus di sana yang kedua kalinya tuh gue ada ikut intensif kelas. Sebelum ikut audisi tuh intensif kelas. Jadi kayak setidaknya mau tahu lingkungan mereka seperti apa gitu biar nggak kaget kayak tahun pertama. Terus ternyata di tahun kedua itu masalahnya adalah visa. Gitu. Orang Indo itu kalau stay di sana harus punya working holiday visa. Harus stay 1 tahun. Jadi mereka ada pertimbangan untuk lu lolos ke tahap berikutnya. Tapi kalau lu nggak punya itu, lu nggak bisa. Gitu. Jadi sebenarnya gue nggak tahu bener atau enggaknya ya. Yang pasti gue ambil hikmahnya aja untuk oh yaudah berarti gue mungkin kurang nih skillnya gitu. Mungkin gue belum sampai di titik yang mereka mau gitu. Kayaknya udah gue pulang ke Indo. Next year-nya tahun ketiga gue berangkat lagi bukan untuk audisi tapi gue dapat menang koreografer online di sana. Terus gue berangkat sana untuk ngajar sekali. Berkesempatan untuk bikin workshop kan waktu itu kan. Yes. Dan itu menjadi salah satu menjadi salah satu benar-benar perbincangan banget sih. Kita tuh ngomongin banget pada saat itu tuh kayak anjir gitu, kayak bisa sampai ke sini nih gitu. Amin, kayak, alhamdulillah. Iya kita juga kayak apalagi yang ngelakuin langsung terbang ke sana ngasih kelas gitu kan, kayak waduh ini harga naik 2 kali lipat nih gitu kan. Maksud, waduh ini harga naik 2 kali lipat nih, yang takut bukan kita, yang takut vendor biasanya. Tapi emang kalau fokus punya keinginan ya inilah. Betul. Gitu kan. Once kalian fokus pasti ada hasilnya gitu. Ada hasilnya gitu ya. And then apalagi ya? Ada achievement-nya banyak banget Hasan? sih, banyak banget. Kalau achievement sebenarnya Kayak yang lagi pengen banget nih, yang lagi dikejar. ke depannya Iya dong. halu-halunya nih. Nggak apa-apa ya Nggak kan. apa ya? Yang Keluarin halu aja. goyang ini mah Gue pengen banget jadi backup dancer Justin Bieber. Wih. Serius. Pengen banget. Dulu tuh ada online audisinya, cuma buat Asia nggak ada. Gitu mereka kayak buat kayak West Coast, East Coast gitu loh kayak wah kalau ada Asia sih gue pengen daftar gitu, pengen cobain aja. Gitu. Semoga ya podcast kita ini didengar supaya langsung. Mungkin bisa jadi. Udah ada yang mau audisi. Ya gitu, ini udah ada yang mau nih gitu, pesertanya udah ada yang mau nih gitu. Itu halu-halunya ya. Cuman kalau cita-cita yang benerannya gitu, ya pengen punya company, udah pasti dance company sendiri, studio sendiri. Karena menurut gua kayaknya belum punya strength untuk
bekerja di bidang lain gitu. Gue kayak ya udah gue kayak optimis sekitar dance entertainment. Jadi mungkin yang bisa gue achieve ya itu mungkin pengen punya dance studio sama dance company gitu. Tapi kalau aku dengar, maksudnya aku banyak banget dengar sih ya. Sometimes kan kita mungkin nyari ya, kita tuh kayak gue bisa apa lagi ya gitu loh. Justru kalau di aku talentanya Kak Sandri tuh justru di sini gitu, di dance gitu. Dan you banyak banget memberkati orang banyak banget belajar dari you di situ, gitu loh. Justru kayak ini udah jalannya Kak Sandri sih kalau aku udah bilang, ya gak sih? Kayak udah di sini ya just kembangin lagi dari sini Kak gitu, yang gedein lagi. Amin. Ya kan? Amin. Mari kita doakan bersama-sama supaya Kak Sandri nanti buka studio sendiri mungkin ya. Jadi bisa mengumpulkan. Kalau sekarang kita ketemunya di job-job kan, besok-besok aku ikut Kak Sandri. Amin. Kan? Kita tuh ngejob tuh kayak udah lama banget ya udah emang dari dulu gitu kan. Banget. Ya gitu deh, suka dukanya gitu. Yeah. Pernah ada yang pahit banget gak sih? Yang mentah banget itu pahit banget tuh udah Pahit banget gitu. Maksudnya Ini dukanya gitu. kalau ya. kesah yang paling aduh yang sampai banget tuh kalau selama kerja di industri. Bukan Industri yang tadi nih. kita ceritain ya, bukan ya. Bukan loh. Gue gak mau mencerita loh. Gak apa-apa. Ya pokoknya yang After ini ada kita- nggak? Ya boleh, Iya, kita nanti. lanjutin lagi. Di backstage aja. Ya, di backstage aja ya. Oke, suka dukanya di industri. Ya, di industri. Kalau industri. Oke, mungkin gini. Orang itu nggak sadar kalau setiap performance-nya singer di acara itu, dance itu sangat penting elemennya. Benar nggak? Benar. Kalau nggak ada dancer juga acara nggak akan rame, nggak akan seru, nggak akan heboh gitu. Cuma yang gue sayangin adalah ada pihak-pihak tertentu, nggak semuanya ya. Gue nggak bilang ini semuanya, tapi beberapa pihak yang kayak nyepelein, ya udah dancer di ruangan ini deh gitu. Nggak yang kita tuh dapat fasilitas tuh nggak yang worth it gitu loh. Kayak misalkan nih ketua GR, ya udah dancer di ruangan ini yang berdebu, yang ada kursi, yang nggak ada AC yang ngemper gitu di bawah gitu. Itu beberapa orang ya, beberapa pihak gitu. Nggak kayak menghargai gitu. Terus kalau misalkan di industri sebenarnya kalau ini bukan keluh kesah sih kayak kita kan harus ngikutin treatment kamera klien gitu kan yang punya TV gitu. Cuman kalau kita sebagai koreografer kan biasanya bikin set koreografi yang memang seidealis mungkin. Cuma hari H misalkan karena ada treatment kamera, sorry San ini harus di-cut, ini gak dipakai. Nah itu kayak ya gitu, paling gitu doang sih. Tapi ya kita nggak bisa fight buat itu karena emang itu kebutuhan kamera dan klien gitu. Ya udah aja, paling itu aja sih kayak sebatas ya udah bikin ini tapi ya dipakai. Kalau buat dancernya sih oke. Ya lumayan lah ngirit. Ngirit tenaga gitu sih paling di industri. Cuman mungkin kalau sepanjang gua journey itu yang gua nggak bisa lupa sekarang tuh lebih ke ini sih prosesnya. Karena gua di titik ini di level ini tuh nggak halus banget sih, banyak banget downs-nya. Bukan gua nggak bilang up and down tapi banyak banget downs-nya. Kayak dulu misalnya di Bandung gua keluar tuh gua langsung sedih nih kalau kayak begini. Ya, nggak apa-apa keluarin aja. Gua tuh dulu kan anak nenek banget kan. Itu kesayangan nenek banget. Nah gua begitu keluar SMA memang kan orang tua juga udah pisah. Jadi gua bener-bener dibiayain sama nenek sama nyokap. Begitu gue memutuskan untuk dance school itu nenek sama nyokap tuh nggak bilang nggak boleh gitu. Mereka boleh-boleh aja tapi gue tahu mereka nggak punya duit untuk biayain gue ke sana gitu. Terus mereka tuh bisa bilang oke, nggak apa-apa yuk lu belajar aja tanpa mereka mikir dari mana ya duitnya gitu. Akhirnya gue sempet kayak ngelihat mereka jual barang-barang kesayangannya mereka buat gue gitu, buat ongkos gue. Dance school. Ya. Gitu. Sorry. Akhirnya ya udah kayak sampai sekarang gue
selalu berhutang budi, selalu nggak akan lupa gitu. Walaupun nenek sekarang udah nggak ada, gue tetap kayak nenek sama nyokap gue tuh pahlawan gue sampai kapanpun. Nah, Gitu sih. Sorry. nggak apa-apa. Ini kayak gini ya. Jadi kita ambil benang merahnya adalah proses itu nggak akan ngehianatin hasil. Betul. Ya, karena Betul. ya kalau lu udah bisa melalui proses seperti itu ya hasilnya akan seperti ini gitu loh. Karena segala sesuatu yang melalui proses itu jauh lebih bagus biasanya. Yes. Jauh lebih sempurna biasanya. Betul. Gitu, Dan ketimbang yang instan. mungkin kita harus hargai proses dan enjoy the process sih buat Ya. bisa mencapai apa yang kita mau dan hasilnya memuaskan gitu. Gitu sih. Dan pastinya dukungan orang-orang di sekitar kita juga, wah itu jadi the sesuatu best. gitu ya, itu the best gitu ya. Priceless banget. Priceless banget. Nah, kita jadi speechless juga nih ya. Kita benar-benar speechless itu karena gini loh. Karena baru first time di Popin Talking itu yang memang this deep gitu, sedalam ini gitu kita cerita mengenai prosesnya gitu. Kadang kan orang tahu dancer itu kan ya begitulah ya gitu. Karena tadi Asandri juga cerita kayak kita dikasih ruangan yang seperti apa. Terus mereka tuh ngelihat kita tuh yang kayak nongkrong. Yep. Dancers atau teman-teman di luar sana saya kasih tahu itu kita memantaskan diri. Jadi yang kalian lihat itu adalah hasil dari kita tuh memantaskan diri. Sebenarnya apa yang kita dapat, kenapa kita bisa sampai milih nongkrong di tempat coffee shop mahal atau apa? Ya karena simple tempatnya tuh nggak layak untuk nunggu. Betul, gitu loh. betul. Dan itu tuh Setuju. biasanya tuh digabung sama yang lain-lain gitu. Itu loh, sesimpel itu gitu. Kenapa kayak wah gila dancer enak ya nongkrongnya di sini. Itu bukan seperti itu guys. Kalian tahu sendiri ya. Malah kita yang jebol ya. Gitu Malah kita nombok ya. Bener banyak kan nombok malah gitu. Itu simple karena kita ingin memantaskan diri. Bukan seperti apa kelihatannya di depan orang, tapi memang yang kita dapatkan itu belum selayak yang lain gitu Betul, kan. betul. Gitu. Jadi kayak ya itulah gitu. Jadi proses sih gila banget gue kayak ya. BTW di Dance Icon itu kita punya hashtag. Ya, hashtagnya itu adalah Because I Dance. Because I dance. Ya itu lebih ke kayak Kak Sandri menyimpulkan sih, maksudnya dari Because I Dance kamu jadi gimana? Gitu, or Okay. Because I dance, I got a lot of experience. Itu paling aku bisa jawab. Benar nggak? ya benar. Benar. Itu sih ya udah pasti Udah pasti. dari situ. Pengalaman hidup juga. Ya, gitu. pengalaman hidup. Nggak cuman belajar experience, pasti nggak cuman kayak pelajaran yang kayak oke gue belajar nari dari nggak bisa sampai bisa nari, tapi juga lebih experience dari hidup kan, kayak Betul, gimana kita kerja sama orang, gimana kita ngomong sama orang, kita ketemu banyak orang ya kan, Betul. and then nggak apa kayak step up dari yang nggak tahu kita siapa sebenarnya, dan sampai mungkin mencari jati diri kita tuh sebenarnya siapa, benar nggak? Ya, Ya kan. betul. Dari yang asli-asli sampai yang palsu-palsu mau ketahuan semua ya kan. Apa nih? Iya semuanya. Maksudnya gini, Suka kalau kita mancing-mancing berteman nih, orangnya. bener gak sih? Iya kan? Kalau kita Takut kita keluar. berteman nih, kita berteman. Iya. Kita ketemu di job gitu. Betul. Pasti kan kita kayak ngelihat, Gi bisa nggak tanggal sekian? Oke bisa. Dimasukin ke grup dong. Ya kan setelah dimasukin ke grup, ya ada siapa aja nih di grup nih. Oh, ya kan? iya. jadi Sagi sebenarnya lagi colongan ngasih tahu gimana ceritanya dia ketemu sama pacarnya. Enggak gitu. juga. Juga kenapa dibalikinnya ke situ saudara, saudari. Ya. Tapi kan itu kan maksudnya kayak kita tuh kalau udah ketemu tuh udah kayak keluarga, bener gak sih? Gitu. Apapun kita ceritain. Ya nggak semua sih. Cuman untuk beberapa orang yang kayak memang udah bener-bener deket. Wah di job ini ada Tapi ini gue ikut. ya itu gitu. berasa sih, maksudnya berasa banget yang dibilang enjoy the journey, enjoy the process, and ya the experience. Ya kalau misalnya simple thingsnya kayak kita setiap kali job aja, Bener. kan kita yang itu Kak Sagi bilang kita punya grup, di satu grup habis selesai Asian Games kita bersama ya, itu grup nggak close loh. Sampai sekarang ya. Masih Sampai ada sekarang. sampai Iya, sekarang. kan? Orangnya masih ada di dalam situ walaupun udah berapa tahun yang lalu. Masih asik aja. Betul. Ya itulah. Jadi ya pertama kekeluargaan juga kita dapat di situ. Ya. Terus kayak pengalaman hidup kita juga dapat di situ. Betul. Dan journey ke depannya juga kayak kita bisa
gue pengen coba ini gitu. Atau gue pengen tetap di sini nih, tetap fokus, tapi gimana caranya supaya bisa jadi sesuatu gitu kan. Ya itulah yang namanya nari, bukan cuma nari di atas panggung, tapi di atas ini semua yang terjadi gitu ya, di atas kehidupan kita nari, di atas apa kita nari ya kan. Apa sih sakit? Kan udah mulai ngelantur dia. Benar. Kedepannya mau ada rencana apa yang tadi selain bikin dance company apa segala macam gitu, mungkin ada halu-halu lainnya lagi atau kita pengen tahu nih ada pandangan sebenarnya. seorang apa tuh? Enggak, aku ada melihat Kak Sandri tuh punya ada sesuatu apa yang My Own Way Project. Oh oke, My Own Way Itu apa Project. sih? Itu apa sih itu? Ya itu sebenarnya My One Way Project itu udah dari lama sih, kayak 4-5 tahun kali ya. Nah dulu itu gua itu dance video. Dance video. Gua kayak dulu tuh bercita-cita bikin 10 video, terus alurnya tuh nyambung. Terus gua ngajak teman-teman yang gua kenal, gua deket, terutama dance industry gitu kan, dancer industry. Cuma waktu itu pokoknya kayak stuck. Karena gua juga pernah sakit kan 3 bulan, terus kayak ya kerjaan sana sini lah, pokoknya nggak bisa fokus lagi ke sana. Terus pas kemarin pandemi, gua ngapain ya gitu selain ngajar, karena kan waktu itu pas lagi pandemi kan job juga udah kayak nggak ada kan, event-event juga di cancel, di postpone gitu. Kayak gue bikin apa ya? Oh iya gue inget nih, gue punya project yang dulu si My Own Way ini gitu. Akhirnya gue bikin lagi dengan konsep yang baru. Nah konsep baru ini gue nggak ngajak teman-teman industri lagi, tapi gue ngajak semuanya dancer yang mau ikut, tapi harus melewati intensif kelas dulu. Tuh langsung kontak Kak Gitu. Sandri. Langsung di kontak Kak Sandri ya. Jadi yang daftar itu harus ikut 6 kali pertemuan dulu, intensif kelas, terus end up-nya di video. Oke. Gitu. Jadi sekarang udah sampai batch 4. Batch 1 udah up, batch 2 minggu besok up. Nah batch 3 dan batch 4 ini lumayan struggle karena gue memulai waktu itu guanya yang COVID. Jadi mundur lagi. Sekarang mau mulai yang batch 3 personilnya ada yang COVID. Gitu, mundur lagi. Batch 4 mau mulai ada yang COVID. Jadi emang gue maunya semua sehat, semua bisa jadwalnya aman, baru jalan. Gitu. Jadi yang sekarang tuh batch 3 dan batch 4 tuh nunggu mereka setelah sembuh baru kita mulai lagi gitu. Dance video sih sebenarnya. Dan itu juga ceritanya ada benang merahnya dikit. Ada ceritanya dikit. Tetap gitu ya dengan konsep yang 10 dance video yang konsepnya nyambung itu tetap dipertahankan. Tetap gitu pengen dipertahankan. Oke, cuman sistem prosesnya aja yang Yes. Karena sekarang pengen kayak nge-reach semua orang yang siapapun gitu. Karena kalau misalnya gue ngajak dance industry, takutnya anak kelas atau yang lain yang gue nggak kenal kayak, ih pengen ikutan tapi gue nggak kenal nih sama Sandri gitu. Oke, juga pengen kayak membuka link gitu, membuka pertemanan kesempatan lagi buat semua orang, dan gue juga bisa lebih kenal sama mereka gitu. Benar karena dunianya luas. Regenerasinya berjalan. Betul. Bener ya? Betul. Kita udah kayak sekarang ngelihat ini siapa nih gitu kan. Mungkin dia juga ngelihat ini siapa sih gitu. Gitu ya kali gitu. Emang ini tuh dunia kerja yang menurut gua pribadi itu regenerasinya tuh paling cepat. Gitu. Paling cepat muter, tiba-tiba ini ada lagi nih siapa gitu, narinya bagus bener gitu kan. Itu pasti ada. Pesan-pesannya buat teman-teman yang memilih jalan yang kayak kita jalanin sebagai dancer, choreographer. Oke, balik lagi yang tadi gue bilang, enjoy dan hargai proses itu paling penting gitu. Kalian kalau mau punya goals jadi choreographer misalkan atau dance profesional, itu pasti bakal melewati up and downs-nya. Once kalian melewati downs tapi kalian nggak kuat mental, itu pasti bakal kalah. Gitu. Tapi kalau kalian terus lewatin itu walaupun sepahit apapun kalian jalan, pasti bakal ada titik terangnya kok gitu. Gitu. Jadi
menurut gue paling yang bisa gue bilang adalah yaudah enjoy dan hargai proses, plus kalian harus totalitas sih. Oke. Totalitas ya. Totalitas. Perjelas tujuannya, nikmatin prosesnya. Yes. Dan totalitas. Ya, gila banget. Super banget nih kita pokoknya Nanti kalau kita ngobrol hari ini. cita-cita lagi sama Kak Sandri ya, udah Siap. pasti ya. Udah pokoknya pasti next. lah, udah pasti. Juga kita doain Kak Sandri semoga, ini kan udah jadinya kelihatan sebenarnya ya, walaupun arahnya tujuannya mau punya studio Benar. sendiri, mau punya Amin. tempat sendiri, dengan punya batch ini nih, udah ada nih my own project ya, way-nya udah kelihatan ya. Udah Semoga nanti di kelihatan. next Amin, episode amin. kita doakan semoga prosesnya lancar ya Kak Sandri. ya. Amin, Oke. amin. Ya, Thank you so pastikan jangan lupa juga buat turn on Notification. dan juga subscribe tombol di bawah ini. Dan follow semua sosial media kita ya, ada di Instagram dan semua dance, TikTok, Thriller dan kawan-kawannya. Oke guys, follow juga Instagramnya kita, oke? Jangan lupa. Yes, @Yusuf Sagita. Jenis Eta. Gue Sandriha. Nah, Oke. Kita pamit dulu guys. Bye, thank you.